Selain memanfaatkan kondisi alam yang sulit dijangkau di pegunungan Papua, TNI juga mendapatkan bahwa separtis OPM kerap lari ke perbatasan lewat jalan tikus antara Papua Nugini dan Indonesia. Maka itu, elit 3 matra TNI mulai dari Skuadron, Kopasgat, Kopassus hingga Kopaska melakukan pengawasan ketat dari darat, laut dan udara di pintu perbatasan kedua negara. Keterlibatan intelijen asing secara tersirat diungkapkan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dikutip dari Kompas, Senin 21 April 2024. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Mereka bisa lari ke beberapa negara Eropa atau Asia yang selama ini mendukung gerakan OPM. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Ia menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Hal itu pun diakui oleh juru bicara OPM Sebi Sambom, bahwa dia mendapatkan bantuan dari negara asing di Eropa, yakni internet satelit untuk berkomunikasi dari persembunyiannya. Ia sesumbar dibantu negara asing. Sebi Sambom ungkap OPM memiliki 36 pasukan komando daerah operasi, Kodap, yang sudah dikerahkan di zona hitam khususnya kawasan Intan Jaya. Dia menegaskan, hal itu merupakan balasan karena TNI juga telah mengirim 30 pasukan ke Papua. Senjata lawan senjata, kata dia.